warahmatullah. Kakak rap sebentar ya, Dek, ya. Kita diskusiin pas yang di sesi satu tadi. Insya Allah sesi satu, sesi dua dia. Nggak tahu nih sampai sesi tiga atau enggak lah. Insya Allah karena mau asar nanti ya. Jadi tadi Nazla udah cerita banyak kenapa Nazla bisa sampai di Korea. Terus juga bagaimana komunitas Muslim di sana. Walaupun memang banyak di sana itu yang mayoritasnya Muslim itu orang luar, maksudnya foreigner dibanding lokal. Tapi alhamdulillah orang lokal sendiri itu welcome dengan Islam seperti itu ya, maksudnya dengan any agama dan rata-rata mereka ateis juga, kalaupun yang beragama lebih kepada Kristen ya dek ya. Nah, terus Nazlah jadi itu juga bilang di sini kita bukan menjudge tapi ini kepilihan masing-masing. Kalau untuk pemilihan makanan halal itu ada banyak tipe-tipe orang. Ada yang apa namanya? Pertama, ini ada tiga tadi ya. Ada yang ya udah kita makan aja selama daging, selama nggak pork sama dog gitu ya udah pokoknya dimakan gitu kan. Yang penting kalau menurut Islam itu halal, halal. Tapi ada yang kedua, pokoknya harus ada label halal Karena walaupun kan dari negeri Al-Quran kita juga kan non-muslim. Kak. Benar. Nah, yang ketiga yang agak lebih tinggi tingkat kehati-hatiannya itu mau cari halal yang di negeri muslim seperti itu ya. Yang gitu Oh, sih ini kata Tami tapi berasa jalan-jalan virtual ke Korea. Iya nih, kita ke negeri Opa ya. Nah, terus juga ternyata teman-teman yang mau jalan-jalan ya Tami ya, di Korea itu Muslim friendly dalam artian tempat sholatnya banyak, prayer roomnya, dan even kalau kita mau sholat di taman itu nggak masalah gitu ya Dek ya. Kakak kalau nggak salah kemarin Ido itu sharing di Taiwan itu nggak boleh kalau sholat di jalan-jalan atau misalnya di sudut-sudut. Jadi emang harus di tempat khusus dicari seperti itu. Dan ternyata di Korea sendiri welcome karena itu nggak mengganggu dan nggak menyakiti ya nggak sih? waktu Nazla di Ya sana kita Kak, sholat sholat aja gitu kan. Waktu di sana ya. di sana menurutku Baik. sih masih aman. Terus tadi Nazla juga cerita komunitas Muslim di sana, alhamdulillah cukup pesat berkembang. Maksudnya sampai bisa membuat masjid gitu ya. Nah, dan kita sudah mulai show off dalam artian agama kita kalau misalnya kayak tadi haji, ada yang jalan-jalan gitu ya. Nah, selain itu apalagi tuh? Tadi Nazla pas di sini saya tuh sempat ngasih clue semangat muslim komunitas di sana tuh Masya Allah. Nah, itu seperti apa? Nanti habis ini kita jawab Semoga pertanyaan Tami ya. ekspektasi Kak Putih nggak tinggi-tinggi banget ya sama jawaban Nazla. Enggak. Secara negeri kan minoritas muslim ya, Dek ya? Iya, Gitu. terus Nazla semangat di sana itu kalau Nazla lihat tuh dari yang kayak Nazla sebut tadi ya, kalau ibu-ibunya itu Mm-mm. oh misalkan gini dulu deh, dari kalau kampus itu di Suami itu kan yang kayak Nazla tadi bilang Korean Muslim Association itu ya. Iya, Korean Muslim Mm-mm. KMA kalau nggak salah deh. Nah, MM. bukan. Mm-mm. Eh, Oh, MSA, Koreanya. MSA maaf. MSA. MSA, Muslim. Muslim Student Mm-mm. Association. Eh, Mm-mm. itu kan kalau misalkan, kalau nggak salah, jadi Nazla itu di sana kan 9 bulan Kak. Jadi pernah sekali ada event kayak makan-makan, ada event kayak dari setiap negara tuh apa namanya kasih makanannya. Kalau kita tuh kayak Umatik Week gitu loh Kak. Tapi kalau Umatik itu Oh, itu di culture, kampus ya? Culture night gitulah ya. culture night. Jadi gimana tuh Kak? Mm. Umatik Week itu apa Kak? Biar yang lain tahu juga nih. Ini karena kita Iya, udah jadi kalau di kampus kita sepaham. itu benar-benar nanti orang bingung ya, apaan Umatik Week ya? Apaan Umatik Jadi yang Week ya? muslim dari mana? Tapi itu khusus kampus ya, khusus kampus dan khusus muslim ya, Dek ya? Enggak. Kalau Atau Umatik Week kan kita memang kampus, cuman maksudnya ini lebih kayak ajang mm-mm. internasional gitu kan Kak, dari setiap negara itu Heeh. kan nunjukin culture-nya, ada perbut gitu kan. Culture-nya. Kalau ini Mm-mm. tuh kayaknya makanan-makanan gitu kan. Nah, di situ juga terlihat kan ada juga Hmm. yang kasih label makanan halal di sana. Terus abis itu di Hmm. ICD itu sendiri imamnya itu, ICD ini masjid yang dekat rumah Nazla ya Kak. Mm-mm. Imamnya itu apa namanya? Imamnya itu memang khusus gitu. Jadi khusus ada satu orang yang jadi imam. Terus di ICD itu kegiatannya, maaf Nazla agak ini ya. Nah, di ICD itu kegiatannya banyak Kak di dalam. Nah, misalkan salah satunya kayak waktu itikaf
tetap di arrange makanannya untuk ikhwan dan akhwat, kemudian ada buka bersama. Nah, tapi di setiap hari Jumat gitu juga termasuk suami, jadi komunitas muslim di sana ganti-gantian Kak untuk bersih-bersihin masjidnya. Jadi mereka ada bersih-bersihin masjidnya, terus mereka ngajarin, ada juga kelas untuk anak-anak kecil di sana. Terus Idul Adha itu nanti dari yang organizernya itu beli hadiah gitu loh, beli hadiah untuk bagi-bagi nanti di Idul Adha, anak-anak kecilnya dapat hadiah. Jadi biar walaupun di Masya Allah. non-muslim country, anak-anak ini image sama Idul Adha Idul Fitrinya nih nggak hilang loh. Maksudnya ini kan Idul Adha Idul Fitri ini kan kalau kita tuh ajang kita umat Islam berbahagia kan Kak. Jadi anak-anak ini nggak hilang apa namanya perasaan ngerasain momen senangnya deh ya. Itu nggak hilang di sana. Itu untuk dari ICD-nya. Itu kan ICD kan lebih kayak ke internasional ya Kak ya. Nah, lalu untuk ibu-ibunya juga Masya Allah Kak, maksudnya setiap minggu itu ada ini apa namanya, ada Muslim Taklim Cyber itu. Terus waktu Nazar di sana itu ada program tahunannya namanya Semusim Cinta. Kita ngundang Pak Cahyadi. Ya, Kakak kenal Pak Cah. Pak Cah. Nah, kita ngundang Pak ke Korea. Pak Cah ke Korea. Terus sempat juga ngundang banyak kok, kalau dicek tuh di Instagramnya ada namanya Rumaisa Korea. Itu buat kita yang sudah menikah, ibu-ibu ya gabungnya di sana. Jadi ibu-ibu di sana juga Masya Allah semangat. Terus abis itu kalau kita ada acara kayak ngeliwet bareng, itu ada nanti ada dari apa yang isinya juga yang kayak ya ceramah sedikit-sedikit lah, diingatkan, disentil-sentil dikit tentang Islamnya. Nah terus untuk komunitasnya itu jadi di sana itu ada namanya KMI Kak, Komunitas Muslim Indonesia. Komunitas Muslim Indonesia ini kalau ini informasi dari suami ya, Nazla tambah sedikit dari suami, itu komunitas yang nanti mereka itu organize juga masjid-masjid. Jadi makanya yang Nazla sebut tadi di Anwar itu ada namanya Imnida di tempat Nazla di Daejeon. Itu komunitas yang menghandle satu masjid itu. Nah, komunitas KMI ini kalau Nazla tadi baru cek Instagramnya, kalau nggak salah di Instagramnya itu bilang kalau dia itu udah terdaftar izin resmi sebagai NGO di Korea. Jadi mereka bisa mengundang dai. Nah, kenapa kalau ngundang dai harus terdaftar di NGO? Kalau dari pengetahuan Nazla, biasanya kan kalau kita daftar kan di sana kan atas sebagai turis ya, pembicara itu. Tapi kalau ini bisa mengundang dai ini, mereka nggak stay di dalam sana, cuman maksudnya formally juga, gitu ya, dengan visa yang sesuai juga, harapannya begitu. Dan masih terus dakwah di sana tuh terus berkembang gitu Kak. Maksudnya ketika kita jalan-jalan ada namanya Korean Tourist Korean Tourist Organization. Jadi kalau ada yang biasanya ada satu spot sungai yang kalau orang ke Seoul tuh orang Indonesia ke situ. Bukan Indonesia aja sih, turis-turis ke situ, namanya Sungai Cheong Nazla lupa. Nazla udah nulis tapi nggak ngerti. Tapi itu spot favorit turis ya? Favorit turis. Nah, di dekat situ ada Korean Tourism Organization. Ketika kita masuk ke dalam, biasanya nih Kak, kalau lihat orang jalan-jalan di Korea, itu ada yang mereka kayak foto gitu, nanti di sampingnya ada artis-artis K-pop. Nah, kalau mereka foto itu, nah itu tuh biasanya tempatnya tuh di situ, karena itu kan masuknya gratis, kita bisa coba-coba. Nah, di sana itu ada prayer space di sana, di dalamnya kita bisa sholat di dalamnya. Terus abis itu maksudnya semua itu terbentuk tidak lain karena komunitas-komunitas ini, karena makanya kalau Nazla berpikir ya karena kita ke sana sebagai turis, kita ke sana sebagai pelajar, kita ke sana sebagai apapun. Ketika kita di sana, kita itu kekuatannya gitu loh Kak. Maksudnya kalau kita sholatnya cuma 5, maksudnya kayak sholat berjamaah deh Kak. Kalau kita semuanya sholatnya di rumah-rumah aja, nggak mungkin kita sadar kalau kita perlu masjid, ya nggak Kak? Tapi karena Jumat harus bareng-bareng gitu, aduh harus butuh nih masjid, akhirnya terbentuk. Jadi Nazla lihat di sana itu semangatnya masih kayak yang Kakak bilang tadi, karena kita masih minoritas, kita gimana caranya kita bisa berdampingan nih sama lokal-lokal. Nah, tapi itu tidak mengurangi semangat teman-teman yang ada di sana, karena kalau kita lihat komunitas-komunitas Indonesia, PCNU ada di sana juga, komunitas di mana-mana ya. ada.
Komunitasnya Oke. ibu-ibu ada komunitasnya, dan itu komunitas muslim, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Nah, Jadi tadi menarik gitu. ya, kalau maksud kakak ternyata di sana esensi kita sebagai muslim itu tetap terasa, bahkan mungkin lebih meriah sebetulnya ya. Karena kalau Lebih di meriah. Indonesia kita merayakan sih, cuman ya di mana-mana merayakan oke lah, jadi sama. Tapi ketika kita di sana, ini cuman kita nih yang merayakan, jadi kayak apa sih, kayak euforianya tuh banget gitu ya, Dek ya. Nah, ada juga nggak gitu deh aktivitas misalkan untuk kita mengadakan dialog session atau dialog terbuka dengan orang lokal, siapapun misalnya satu hari mau nanya silahkan. Atau memang komunitas ini selalu terbuka untuk siapapun yang bertanya. Kalau itu Nazla belum melihat langsung dan belum dapat informasinya Mm-mm. di Korea. Tapi mungkin itu akan lebih menarik nih, makanya semuanya nonton nih. Dari Mm-mm. sisi Jepang nih kayaknya lebih seru nih. Itu mungkin ada kalau seperti itu. Nanti ya Nazla jadi kasih Oke, bocoran, tapi nggak apa-apa biar semua pada nonton kan di IG-nya iya Kak Putri benar. Fatma. Tapi kalau di sana Nazla belum Eh, informasi Kak. Mungkin iya, ada, cuma ada kali ya. Nazla nggak pernah Mm-mm. melihat atau nggak pernah dengar Langsung. informasi soal itu. Mm-mm. Cuman maksud kakak kalau komunitas ini dia ada terus kan, maksud kakak open, misalnya nih ada lokal yang mau ke masjid mau ngeliat-liat itu mereka open kan, nggak yang nggak boleh. Kalau kayak di sini kan ada tuh deh yang apa sih rope gitu kan untuk non muslim gitu Hmm, misalnya. Jadi kalau ada yang mau masuk ya silakan aja gitu. iya, Di kalau sana itu nggak Nazla, se-strict itu kan kita, karena ya kita juga minoritas kali ya. kita minoritas. Kalau kalau itu Nazla apa ya? Mungkin karena tinggalnya di Daejeon kali ya, dan Iya iya eh, benar. masjidnya juga masjidnya juga nggak berbentukan. Kalau di Itaewon itu kan masjidnya kayak masjid gitu loh. Jadi orang tuh kepo ke Mm-mm. dalamnya kan. Tapi kalau Oh iya. Oh jadi kalau di Daejeon bentuknya nggak yang bentuknya kayak pakai kayak kubah gitu deh. apartemen, di dalam apartemen. Oh, Berarti kalau tapi ada label. yang bentuknya Ada labelnya nggak oh masjid ada, apa gitu namanya? masjidnya ada. Ada. Cuma kan kalau turis itu, Oke. maksudnya orang muslim itu mungkin tertariknya kalau dia bentuknya kalau masjid kayak Itaewon yang maksudnya dia bentuknya kayak masjid gitu loh. Dan tapi waktu Nazla di sana itu juga sempat juga ada yang kalau memang mau masuk Islam kan terfasilitasi juga di masjid itu Kak. Yang Nah ya. nikah, yang Nah misalkan berarti, lokal lokal baru mualaf mau nikah, di situlah pokoknya enaknya di situ. oh, Apa ya, kalau oke. di Ayayom tuh bilangnya apa, ummah ya, brotherhood and sisterhood ya, Mm-mm. gitu Kak. Benar. Berasa ya, Dek ya. Berasa. Dan berarti ini info juga ngeliat ini setelah ataupun sekarang yang kita lagi live, ternyata kalau di Korea itu nggak mesti kita tuh ketika cari masjid cari kubah ya. Kadang kalau kita orang Indonesia kakak lah gitu deh ya, cari masjid tuh lihat nih di mana kubah gitu. Ternyata Iya, nggak mesti kubah, di sana bisa jadi bentuknya apartemen atau mungkin ini signboard dilihat gitu ya. iya. Atau di Google, di Oke. internet juga biasanya dia ngasih tahu. Biasanya kita di daerah mana, Oh. kita googling aja. Di Mm-mm. sini ada nggak ya prayer space atau halal food di mana, itu kita Google aja. Itu insya Allah dia ngasih informasi yang cukup Hmm. lengkap. Oke, berarti untuk traveler, karena pertama orang Koreanya sendiri welcome, prayer room di mana-mana, dan kita difasilitasi internet, nggak masalah deh ya untuk travel ya. Atau Nazla ada tambahan tips untuk orang yang pengen main ke Korea? Tips kalau buat orang yang main ke Korea, pertama tuh yang paling kalau Nazla sih, jadi Nazla pernah lihat salah satu selebgram dia nge-share tentang yang Google Translate yang fitur fotonya itu loh Kak. Jadi Oh. namanya Anca. Anca itu beliau fokus banget sama halal food. Beliau share video itu. Cuman Nazla pikir semua orang udah tahu soal ini. Ternyata ada beberapa teman Nazla yang baru tahu. Oh, ternyata ada ya kayak gitu. Mm-mm. Nah, jadi di Google Translate itu kalau kita download, dia ada fitur Mm-mm. fotonya. Nah, fitur foto itu akan sangat memudahkan kita kalau kalau misalkan kita ke Inggris atau kemana yang dia hurufnya alfabet, kan kita cepet Kak ngetiknya. Mau lihat Mm-mm. ingredient makanan atau ngelihat Mm-mm. apa gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya tempatnya kayak ke Korea atau ke Jepang, itu kan kita susah banget nih, Kak. Apa Hmm. namanya, nulisnya Iyalah kan tulisannya kita mana tahu. iya, nah makanya fitur itu
kalau paling bagus kalau kita download. Kalau seandainya kita punya keterbatasan bahasa, kita download dulu itu. Karena nanti ketika kita nggak dapat beberapa informasi itu terbatas di internet, kita bisa cek langsung, cross check di situ. Kita lihat ingredientnya, kita bisa cross check. Namanya apa tadi, Dek? Google Translate aja, Kak. Google Translate. Oh, di Google Translate aja. Google Terus Translate ada kita foto download. gitu, pilihan. Jadi dia ada fitur fotonya. Kalau kita klik nanti di atasnya itu ada download bahasa. Nah, kita download aja bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Kalau kita nggak download dia nggak kebaca. Kita download dulu bahasa Jepang, bahasa Koreanya, nanti kita bisa cek di situ. Itu satu. Kedua, untuk yang jalan-jalan itu kita nggak bisa jalan-jalan asal jalan-jalan aja gitu. Kita butuh research ya, kayak kita butuh cari tahu dulu, karena itu akan sangat, selain menghemat waktu, itu akan ngebuat kita, karena kita bisa aja kasihkan jalan-jalan kita lapar, terus kita bikin excuse sendiri aja gitu, nggak apa-apa nih lagi lapar darurat, makan aja deh di sini gitu kan. Padahal kita punya waktu banyak, kita bisa meluangkan waktu sebelum itu untuk mencari tahu kira-kira kita mau kemana nih, kita mau ke Myeongdong, ada berapa banyak sih makanan halal di sana, oh ada prayer space-nya di mana sih. Jadi kita bisa bikin tentatif kita itu lebih nggak merusak prioritas kita sebagai muslim gitu. Kalau kita kan harus sholat, kita harus makan makanan yang halal. Jadi untuk mau travel ke negara yang non muslim country itu, kalau memang kita mau sendirian atau kita nggak pakai travel, kita bukannya kita research, kita cari tahu dulu semuanya informasi, kita bikin tentatif kita itu secocok mungkin sama kewajiban-kewajiban kita. Jadi kita juga kita refreshing, tapi kita juga nggak lalai gitu, Kak, sama kewajiban sholat kita gitu, Kak. Mantap. Ya emang harus ini deh. Iya, harus banget. Iya, kadang kita kayak ini sih deh, maksudnya kadang kayak ya udahlah, bisalah di sana nanti, tapi ternyata itu bisa jadi pertama ngerusak mood kita, atau yang kedua kita akhirnya kayak kata Nazla tadi, excuse, ya udahlah, kan agama kita memudahkan, ini ada ayam nih, makan aja lah apa yang ada, padahal yang dijual di tepi pinggir-pinggir jalan itu belum tentu halal gitu ya deh ya. Belum tentu halal. Jadi jadi kita punya, kan kita sekarang dapat informasi bisa di mana aja ya, kayak kita nggak harus orang cari tahu, oh Nazla pernah tinggal di Korea nih, harus tanya nih sama Nazla, kan kita bisa cari di internet, terus kita bisa kumpulin informasinya. Nah dari situ kita jadi tahu gitu. Jadi memang kan kita sholat 5 waktu ya, kayak ya ada juga yang bisa jamak, tapi kita tetap butuh sholat. Jadi kalau kita nggak bikin tentatif satu hari itu benar, nanti kita, karena kebayang ya kalau kita jalan-jalan ya, kayak nanti kita harus mikir cari ininya, ini ke sini, dari sini ke sana gimana, kita muter-muter lagi ke tempat itu. Jadi banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Kita bisa ngaret, kita bisa apa. Nah di situ kenapa pentingnya kita cari tahu dulu spot-spot kita itu ada prayer space apa enggak. Kalau seandainya kita nggak bisa, di sini nggak ada prayer space, jadi ada namanya sejadah nih, Kak. Kalau kita kan Nazla juga baru tahu sih pas tinggal di luar. Sejadah itu tuh tipis banget. Jadi kita bisa masukin ke tas-tas kita yang kecil. Nah, sejadah itu yang akhirnya nggak, kan kalau kita darurat kita jadinya bisa sholat di mana aja. Jadi sejadah yang tipis banget itu, atau kalau nggak sejadah lenso aja, atau apapun itulah yang bisa kita bawa kemana-mana, itu penting banget kita bawa. Jadi biar kita bisa sholat di mana aja dan kapan aja gitu. Anywhere. Dalam keadaan benar. Sebagai muslim ya, Kak. Berarti apa tuh, ada 3 ya, Kak ya. Pertama Nazla Google yang si Google Translate itu app. Habis itu kedua kita cari tahu. Tapi ketiga kita buat tentatif ya. Kita harus buat riset tentatif. Yang ketiga itu kita tetap harus jaga-jaga sejadah kita bawa kemana-mana. Gitu, sama kaos kaki. Dan kalau misalkan muslimah, iya benar tadi kaos kaki ada ya, atau kalau emang kita pakai celana ya bawa mukena yang tipis gitu ya, harus always dibawa ya. Benar-benar. Gitu. Lagi ada? Apalagi? Kalau untuk makanan tadi as simple as itu ya, Dek ya. Kita cari riset dulu ya. Kita riset dulu. Udah sih, Kak, 3 itu aja sih kalau Nazla. Ya itu aja. Ya, karena Masya Allah teman-teman ya, Nazla ini udah sukanya traveling dan udah traveler ke beberapa negara, jadi baru dikit kan. Nggak, maksud kakak ya lumayan loh itu deh, dan itu susah, walaupun kayak Turki ya, alhamdulillah muslim country kan, tapi tetap aja juga kan dia kan ada yang
non-muslimnya juga, kita tetap harus juga aware dan hati-hati seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kalau ngomong halal, tadi Tami nanya tuh deh, skincare Korea Skincare. udah mulai banyak yang halal nggak katanya? Iya. Ini Aduh, cewek banget nih ya. waduh. Tapi emang iya Kak. Nah, selain makanan halal, kesan pertama Naza juga adalah skincare. Emang Korea tuh surganya skincare banget Kak. Surga bener. Surga banget. Udah gitu kan kalau Nazla itu di samping rumah Nazla tuh ada namanya Gungdong. Gungdong itu dia kayak dia mirip-mirip Myeongdong tapi kecil. Jadi Myeongdong itu kan tempat spot turisnya. Tapi biasanya tuh tempat-tempat kayak gitu itu tuh ada banyak gitu di samping rumah Nazla ada. Terus di Daejeon Station juga ada. Jadi memang suka gitu dan sepanjang perjalanan itu adalah skincare terkenal lah kayak ya kalau di Malaysia itu kan sempat ada Etude kan ya Kak, Etude Nature Republic gitu dan mereka itu diskonnya tuh ganti-gantian. Jadi kayak kita jalan Nature Republic diskonnya gila-gilaan nih. Abis itu nanti ini udah selesai ini dia diskon lagi. Jadi selalu ada diskon gitu Kak untuk ke sana. Untuk kehalalannya kalau Nazla pribadi waktu itu concern banget sama makanan, sampai kalau soal skincare itu belum sampai di tahap kritis banget sama kehalalan si skincare ini. Tapi ada, Masya Allah ini juga membuka persepsi Nazla. Ada kalau nggak salah satu teman yang non muslim, beliau itu ngerti sama ingredient itu, beliau itu bantu. Paling kita tetap manual, nggak tahu ya, siapa tahu sekarang ada gitu ya list karena sekarang kan dunia perhalalan ini lagi Masya Allah lagi booming ya banget ya. Itu mantap banget. Jadi siapa tahu udah ada orang yang list skincare yang halal, itu mungkin perlu dicari tahu lagi. Cuma waktu Nazla di sana justru dibantu sama teman yang yang dia tuh ngerti sama ingredient ini, bisa kita tanya-tanyain. Jadi itu lagi-lagi Kak, balik lagi ke komunitas itu. Jadi tanya-tanya dan terkadang bantuan itu nggak hanya datang dari kita aja yang muslim, ternyata teman-teman non muslim pun mereka bisa membantu kita gitu untuk cari tahu. Gitu. Kita mintanya juga gitu Kak. Itu kalau Nazla sih. Cuma ini pengalaman satu orang ya Kak ya, yang bertemu dengan nggak bisa diiniin general. Tapi oke lah, maksud kakak, at least kita dapat pandangan ya Dek ya. Dan kalau misalkan Nazla sendiri untuk kayak di sini kan banyak lah kayak Wardah ada label halalnya, itu labelnya sendiri masih nggak banyak ya Dek ya untuk di kosmetik Korea, label halalnya itu. Maaf Kak, ini Nazla kekeracok sama Ulfah nih. Jangan susah-susah. Ulfah. Katanya alternatifnya cari yang non-animal ingredient. Nah, tapi harus tahu non-animalnya gimana tuh. Harus orang yang paham juga ya. Iya, tapi Masya Allah ini bisa jadi salah satu tips juga ya Kak ya. Karena kadang kita ini kalau kita belanja makanan halal aja kita bilang kalau halal nggak, kan orang nggak ngerti. Tapi kalau kita sikat aja ada yang vegetarian nggak sama non alkohol gitu. Jadi itu sesuatu yang kayak lebih familiar. Simpelnya gitu loh. Kalau kayak aduh kita udah bingung banget, kita bilang aja ini saya makannya vegetarian sama yang non alkohol gitu. Itu mereka udah ngerti. Nah salah satunya juga mungkin caranya si Ulfa ini ketika dia bilang alternatifnya cari yang non animal ingredient Kak. Siapa tahu itu bisa jadi tips juga ketika kita tanya, kita minta yang non animal ingredient. Itu kan jadinya lebih aman ya. Kalau kita bilang halal kan mungkin mereka agak-agak nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita bilangnya non animal ingredient, mungkin bisa jadi salah satu tips buat hunting ini Kak kosmetik halal. Tapi kayaknya awareness mereka udah lumayan tinggi ya Dek ya. Sekarang maksudnya masyarakat Korea sendiri tentang halal tuh mereka udah lebih aware nggak sih? Karena ini kayak kata Tami nih, kakak juga waktu ikut juga talknya Prof. Irwandi, beliau diundang ke Korea tuh beberapa kali. Jadi kayaknya ya pertama karena demand bisnis juga gitu kan, dimana boomingnya film Korea, dan ya masyarakatnya akhirnya mau nggak mau lama-lama juga aware, dan itu tadi ya salah satunya karena ada public figure mereka tuh yang convert ke Islam. Ayana tuh artis atau selebgram sih? Selebgram nggak sih Kak? Kayaknya beliau bukan selebgram kayaknya ya. Bukan artis Korea. Ya, Masya Allah sekali. Nah, next.
Apa perubahan yang Nazlah rasakan setelah Makin merantau di glowing gak sih Korea? kak? Canda. Karena makeup di sana gitu ya. Iya, iya sih. Gimana kak? Perubahan kak? Perubahan. Mm-mm. eh, Ada nggak? Perubahan dari segi Apa apapun ya. aja? Apa aja. Mm-mm. Kalau Nazla sih merasa banyak banget kak perubahannya. Karena apa namanya, pertama mungkin karena faktor Nazla juga menikah gitu kan, maksudnya Nazla berkembang kan. Kalau menikah itu tuh menurut Nazla di kehidupan itu, ketika kita menikah itu kita kayak diakselerasi gitu loh kak, kayak digodok Waduh, nih. jadi yang mau cepat dewasa nikah segera Kalau ya. kalau Nazla ya merasakannya kayak gitu Iya gitu. sih bener sih Dek. Iya kan, Bener-bener memaknai hidup tuh setelah nikah ya. pas nikah tuh kayak diakselerasi gitu loh, dipaksain ini harus cepet nih, harus cepet ini. Jadi Mm-mm. apa namanya, kalau apa namanya, perubahan tentu banyak, karena salah satunya faktornya itu juga. Nah, tapi faktor setelah menikah itu, setelah dari Korea itu adalah lebih banyak ke perspektif Nazla sih, cara pandang Nazla. Bah, Kak Masya Allah. ya. Masya Allah, sister. Ini pada orang-orang terdekat Nazla pada tahu deh gimana Nazla before and after married kayaknya ya. Jadi Lebih wise. iya. Gimana Amin, perspektif? lebih banyak ke Mm-mm. perspektif sih kak. Jadi kayak mungkin kita apa namanya, ke pelajaran-pelajaran yang bisa Nazla ambil itu salah satunya yang halal tadi sih kak, halal, soal berkaitan dengan halal. Dulu kan Nazla kalau ngafe di Indonesia atau di Malaysia itu kayak cuek aja gitu sama, ya udah ini kan kita di negara Muslim jadi ya udah nggak apa-apa, ya pastilah halal, ya kan. Nah tapi Nazla tuh berpikir setelah dari sana, oh kenapa sih orang ngerasa kalau halal ini tuh penting, kenapa orang melirik soal dunia perhalalan ini dari segi makanan, dari segi kosmetik, ya pastinya karena kita bawel dong sebagai muslim gitu loh, kayak kita nggak bisa nih kalau nggak halal. Benar-benar. Tapi kalau kita sama halal aja kita kayak, oh kita bisa kok gitu, Cuek. sama yang hal kita cuek, maka nggak akan ada gitu loh, nggak akan berkembang hal ini gitu. Jadi setelah Nazla dari Korea, Nazla berpikir bahwa oh iya ya, apalagi ketika kita di Indonesia, kita ini kan pasarnya orang-orang yang jualan kak. Iya, benar-benar. Mereka harus consider banget dong kebutuhan kita soal perhalalan ini kan kak. Nah tapi kalau kita Iya. Ya udah gitu ya, Indonesia kan Muslim Indonesia kan kayak gini, soal kayak gini mereka, soal makanan mereka mah nyantai gitu kan, bisa aja kayak gitu. Jadi perubahan yang sangat Nazla rasakan adalah ketika Nazla pulang ke Indonesia, kalau diajak teman gitu atau diajak saudara ngafe ke satu tempat yang Nazla lihat nggak ada halalnya, kayak kafe gitu kan, terus di situ misalkan pesen spaghetti, ada ayamnya, ada dagingnya, karena Nazla makan daging ayamnya maunya halal, jadi Nazla tanya, maksudnya ini halal nggak, ini ingredientnya nggak ada alkoholnya kan, maksudnya kadang tuh Nazla disewatin gitu, kayak ya halal lah kak, kadang kayak gitu, kayak apa sih nanya-nanya kayak gini, sampai kadang saudara Nazla tuh malu. Cuman Nazla pikir nggak apa-apa, kita tanya aja, selama kita nggak sama gitu bener. Nanyanya, kita nanya kan nice juga, baik-baik, iya. Karena nggak ada dan hak kita sebagai customer ya, kita kan sebagai customer. Nah hikmahnya adalah kak, setelah Nazla juga pernah masuk di satu tempat sushi kak, Nazla lihat banyak banget orang muslim di dalam, ya udah kita makan kan. Pas mau makan, alhamdulillah banget Nazla tuh iseng. Nazla kayak bercanda gitu, megang ininya, soy sauce-nya. Terus saya bilang, soy sauce ini ya, kalau lagi di Jepang, ini nih ada alkoholnya loh. Terus ketawa-tawa kan Nazla. Terus Nazla tanya ke Iseng yuk tanya ke ininya, waitersnya, kak, ini soy sauce-nya ada ininya nggak? Alkoholnya nggak? Oh, kita soy sauce-nya ada alkoholnya kak. Oh, ya kak. Jeng di Indonesia? Hah? Indonesia nih deh ya? Di Indonesia. Nazla nggak mau. Nah loh. Ya. Iya. Oh oke. Terus abis itu Nazla nanya. Nggak jadi dong. Di nasinya ada mirinnya nggak ya? Cuma Nazla mikirnya, Nazla tuh kayak lagi mau ngeselin aja gitu loh. Masa sih sampai nanya ada mirinnya gitu? Ada mirinnya nggak? Terus ternyata iya kak, kita nasinya juga ada mirinnya. Mirin itu tuh kayak cooking wine. Nah jadi di situ Iya, kakak tahu. Langsung kayak oke, tapi udah pesan, kita nggak bisa tarik pesanan kita kan. Cuman akhirnya Nazla langsung ngeliat nih di sebelah Nazla pada pakai jilbab nih. Nah itu fungsinya ya, alhamdulillah, masya Allah ya, kalau kita pakai jilbab
kita sesama saudara juga kita jadi tahu nih kita harus ngingetin ya kan ya. Jadi langsung ke sebelah dan bilang, Kak jangan makan soy sauce-nya ya, soy sauce-nya itu ada alkoholnya. Azal ngomong aja kayak gitu. Itu diliatin waitersnya nggak? Hah? Diliatin aja, nggak apa-apa. Diliatin. Kalau Nazal Iya kan? untung Ya Nazla emang sih dari dulu salah satu karakternya bodo amat gitu ya. Nggak apa-apa, justru dia Masya harus Allah. tahu kalau kita nggak bisa. Habis itu Nazla udah ke depan situ, kan saudara Nazla agak malu-malu sih. Aku Nazla suruh mereka keluar dulu deh. Nih biar saya tuntaskan di sini ya. Ya mereka keluar dan Nazla ngomong kayak gitu di sebelahnya. Habis itu Nazla geser lagi tuh ke depan. Kak, ini ada ininya ya, ada alkoholnya ya, jangan dimakan. Terus mereka yang kayak, nah iya Kak iya gitu. Terus habis itu Nazla ke depan, Nazla minta saran, ada nggak? Biasanya kan kalau itu kan pasti dia ada kuesionernya kan, Customer di feedback. bawahnya ada customer feedback. Di situ Nazla tulis dan Nazla tegur sama kasirnya. Nazla bilang, Kak, tapi nggak tegur karena gini loh, dia nggak ada label halal, ya udah kitanya aja yang masuk, kan kita juga yang Harusnya salah. kita ya yang proaktif ya. Mereka nggak sama sekali nggak salah. Jadi Nazla bilang ke mereka, jadi waktu itu kan sebenarnya kalau mau bilang kesel, ih masa nggak tahu sih, kan ini di Indonesia gitu. Cuman sekarang pikir ya udahlah, kalau emang dia nggak tahu nggak apa-apa, kita kasih tahu dengan cara yang nice Kak. Jadi Nazla bilang pelan-pelan, Kak mohon maaf kalau lihat yang pakai jilbab, tolong dikasih tahu aja kalau seandainya di dalam itu ada mirin dan alkohol. Jadi kami bisa memilih gitu, kami mau makan apa enggak gitu kan Kak. Jadi kan kita punya hak gitu loh, itu kita nggak bisa makan di situ Kak. Terus mereka kayak, iya Kak, iya Kak. Maksudnya kalaulah kita pakai sistem cuek gitu loh Kak, ini kan di Indonesia, ya udahlah nggak apa-apa pasti halal gitu loh. Mungkin udah berapa banyak gitu Kak yang yang kita tampung di perut kita ini kan ya kayak. Dan itu pengaruh ke perilaku, pikiran ya deh ya, dan diterima amalnya kita juga kan. Itu adalah hal yang terlihatnya sepele, tapi mungkin sepele bagi orang lain, tapi kita harus perlu kita kasih tahu juga kalau ini bukan hal yang sepele bagi kita sebagai muslim, ya kan Kak? Masya Allah, top banget. Jadi luar biasa ya teman-teman, walaupun kita di Indonesia, jangan kita merasa aman. Dan ini alhamdulillah maksudnya Nazla dari Korea yang terbiasa melihat suatu halal atau enggak, kebawa sampai ke Indonesia, akhirnya aware gitu ya deh ya. Dan bener banget sih kayak kata Nazla tadi, ketika misalnya kita yang aware dan kita menuntut untuk apa sih kayak, ya kalau memang menyediakan makanan di sini banyak muslim, ya yang halal dong. Akhirnya mereka mengikuti kita gitu, bukan kita mengikuti tanda kutip lifestyle ya, kayak misalnya Korea juga gitu kan dengan kosmetik dan segala macam mie gitu kan. Itu kan banyak tuh deh sekarang yang di import ke sini gitu kan. Ketika kita request dan aware, mereka akan mencoba fulfill itu ya. Masya Allah ya. Kan di mantap banget. Tapi ini yang itu kan juga karena kita kalau di sini banyak. Kita mau makan makanan Korea nih, tapi kita harusnya yang halal. Akhirnya orang melihat survei. Oh ini juga Kak. Jadi cerita ini sekilas ya kayak masih ada waktunya nggak Kak? Ada dong. Jadi sekilas gini Kak, kalau cerita suami itu di kampusnya itu kan ada satu makanan halal. Pertama itu mungkin ini juga mungkin bukan hanya suami yang melakukan ini ya, mungkin ada beberapa juga. Jadi setiap kali dimintain feedback soal kantin, suami itu selalu nulis dia minta makanan halal, selalu ngelakuin itu sampai akhirnya terdengar. Dan ini berarti bukan hanya suami. Kenapa bisa terdengar kan pasti juga banyak juga nih yang model-model kayak suami nih yang bawel nih harusnya makanan halal. Sampai akhirnya mereka membuat survei seberapa besar sih emang demand-nya soal permintaan makanan halal ini. Akhirnya terbentuklah restoran halal gitu Kak. Jadi, di kantin di kampus. Jadi ya itu kita muslim, kita bawel soal apa yang memang kita nggak bisa. Maksudnya halal ini kan penting ya. Kalau kita bawel soal itu ya kenapa enggak, itu kan hak kita gitu loh. Jangan sampai kita terlalu termakan dengan label-label lo ekstrim lo, kalau nggak lo lebay lo kaku lo. Jangan sampai kita mau dibegoin sama begoin lagi sebenarnya. Jangan sampai kita mau disugesti sama pikiran-pikiran kayak gitu. Iya. Karena itu sebenarnya pikiran kita sendiri gitu ya. Kayak buktinya Nazla waktu orang liatin jilbab, mereka mikirnya apa itu, taunya kakek-kakek sama nenek-nenek sering datang bilang, oh itu cantik tuh ada bunga-bunganya. Jadi ternyata ya kita coba positive thinking dulu biar
energinya jadi positif. Itu satu Kak soal halal. Masya Allah. Luar Banyak biasa. banyak ngomong ya Nazla, maaf ya Kak. Gak apa-apa, enak. Gak Seru-seru. apa-apa Kak. Lanjut deh. Nggak, Kak. Iya, udah lama gak ngobrol kita. Iya. Makanya ini kakak mikir jangan-jangan ada sesi 3 ini. Oke, lanjut deh. Iya, terus abis itu yang kedua Kak, itu adalah berjamaah. Dulu itu Nazla Oh, nggak terlalu gimana merasa, tuh? karena merasa selalu berada di zona nyaman. Kan maksudnya SMA-nya di pesantren, terus kuliahnya juga alhamdulillah di IAIUM. Jadi ngerasa ya udah kalau emang jalan ya sendiri aja. Kayak ini aku gitu, ini jalannya aku sendiri aja, emang kenapa gitu. Tapi ternyata berjamaah itu tuh begitu penting dan begitu besar impactnya itu ketika Nazla merasakannya tuh di Korea gitu, ketika berada di luar itu. Jadi ketika berjamaah inilah yang tadi Nazla bilang Kak, terbentuklah masjid. Berjamaah inilah yang akhirnya memudahkan mencari makanan-makanan halal di mana aja, skincare halal di mana aja. Berjamaah itu maksudnya berkomunitas, misalnya kita nggak berjamaah itu Berkomunitas. berarti bareng-bareng ya kayak jalannya berjamaah Bersosial sama muslim kita ya. jalannya dan sholat juga Kak, sholat berjamaah. Jadi jadi kalau ini ceritanya kejadiannya di Jepang sih Kak. Tapi bisa Waktu Nazla diambil kesana kesimpulan untuk non muslim ya Kak, maksudnya untuk di negara non muslim kayak Korea. Jadi suami itu di dalam kantornya itu mereka cuma ada 4 orang muslim di dalam kantornya. Nah, ketika di si Mesir ini setiap zuhur asar pokoknya maunya berjamaah, sholatnya bareng-bareng. Padahal itu kan nggak ada space di kantor Kak. Kalau sholat kan pasti nyari space-nya di mana coba Kak. Tapi maunya sholatnya bareng-bareng gitu. Akhirnya dia selalu ngechat suami, selalu ngechat temennya banget. Pokoknya kalau bisa kita berjamaah. Lama-lama dalam nggak nyampe 1 tahun, baru berapa bulan akhirnya dari kantor ngontak suami dan minta gimana kalau mereka membangunkan prayer space. Padahal mereka baru 4 orang membangunkan prayer space di kantor. Jadi itu Nazla langsung kayak kayak tersentil. Terkadang kita itu nggak paham sama apa yang Islam suruh ke kita gitu. Tapi itu kalau kita diliatin nih, dikasih pengalaman, kita langsung kayak oh iya ya, ternyata fasilitas-fasilitas yang kita nih, kalau kita jalan-jalan ke negara non-muslim terus kita makan makanan halal, kita bisa ke prayer space, kita bisa ke masjid, kita jangan lupa kalau itu semua tuh dari apa gitu loh, dimulai dari apa. Iya. Dimulai dari Islam yang mereka nggak mau nyerah, mereka nggak mau kalah sama minoritasnya, mereka maunya tetap menjalankan nilai-nilai Islam ini Kak. Dah berasa bener banget sih Dek. ngomongnya ya. Nggak, serius emang. Jadi maksud kakak, kita kadang malu atau mungkin kita takut, belum kita udah mikirin perspektif orang gitu kan, padahal bisa jadi apa yang kita lakukan itu justru, dan itu memang yang Allah suruh, mendatangkan rezeki untuk kita juga, dan mungkin jadi amal jariah kali ya, kalau kita udah nggak ada, next ada orang yang sholat di situ, bisa jadi dapat pahala juga kan, gitu, Masya Allah. Gitu kan. Next apalagi itu lesson learn ternyata yang bisa langsung diaplikasikan di Indonesia dan dimanapun kita berada sebenarnya deh ya. Iya betul Kak. Itu 2. Jadi nah dari yang ketiga itu adalah perspektif Nazla sama betapa nikmatnya ketika kita berada di negara yang Muslim country gitu Kak. Maksudnya kita bisa makan apa aja, kita bisa ini apa aja, dan terkadang Nazla jadi lalai. Tapi terkadang Nazla mengingat-ingat gitu ketika berada di negara non-muslim tuh struggle-nya kayak apa tuh, harusnya semangatnya tuh seperti itu gitu loh. Itu sih Kak. Dan keempat itu adalah banyak Kak, tapi nggak apa-apa ya, nanti di stop aja ya Kak. Nggak apa-apa. Keempat adalah, ini Ulfa menantikan nih kayaknya nih. Ya, next apa katanya? Keempat itu Kak, Nazla jadi ngelihat kalau jadi di Korea itu mungkin lagi-lagi ya, karena Nazla baru habis dari Jepang, nanti di Jepang juga diceritakan lebih mantap lagi, jadi harus mendengarkan yang dari Jepang. Jadi di Korea itu juga mereka sama kebersihan mereka peduli, terus mereka sopan santunnya tinggi. Jadi di situ Nazla merasa bahwa itu tuh sesuatu yang menarik gitu, itu sesuatu yang kelihatannya nice. Jangan sampai ada bahasa bahwa orang itu tanpa agama bisa kok lebih baik, lihat aja noh di Jepang, lihat aja noh di sini gitu loh. Padahal itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya mungkin kita sepelekan, tapi itu tuh udah diatur di Islam gitu Kak. Jadi kayak bahkan dari segi penciptaan kita aja kita dibilangnya dari sebagai khalifah kan ya kayak. Jadi seharusnya itu adalah hal yang
malu dong kalau orang lain yang non muslim itu ada satu komunitas besar yang mempraktekkan ini, tapi kita itu kayak nganggap itu ya udah sepele, yang penting ya sholat 5 waktu selesai gitu kan. Padahal betapa cantiknya gitu loh, betapa indahnya ketika satu komunitas, satu masyarakat mempraktekkan semua nilai-nilai ini gitu. Itu jadi Nazla jadi pelajaran sih terhadap hal-hal yang sepele. Tapi gini Kak, Nazla ini ngomong kan kita kadang kita belajar, kadang masuk, kadang ingat, kadang ya gitu Kak. Jadi itulah, belum tentu Nazla Masya bisa mempraktekkan Allah. semuanya nih Kak. Enggak, tapi ya at least kita banyak oleh-olehnya ya dari Kak. iya, oleh-oleh dari Korea Udah itu mau kan dibahas pengalaman yang sama Kak Putih nggak apa-apa deh. enggak lah. Nah ini mungkin juga alhamdulillah kan maksudnya suami Nazla di sana pelajar ya, Dek ya. Boleh nggak Nazla sedikit sharing tentang gimana sih sistem pendidikan di Korea? Apakah strict, susah, dan mungkin kalau misalnya Nazla bisa berbagi kan pasti ngobrol lah sama suami kan. PhD pula tuh kakak tahu gimana perjuangan PhD gitu ya. Bisa nggak share ya itu tadi sistem pendidikan di sana, sekolah tingginya, kalau memang Nazla juga tahu sekolah rendahnya juga boleh di-share, dan juga itu tadi gimana kita survive dari segi pendidikan di sana. Eh, kalau suami itu kan kesana S3 Kak. Ulfa kenapa ketawa Mm-mm. mulu Fah? Kangen banget kayak Ini kayak sama kangen Nazla nih banget kayaknya. Fah. Jadi suami itu di sana S3 Kak. Di sana itu suami itu dia kayak di ITB-nya Koreanya gitu Kak. Jadi memang kan kalau Oh, kita lihat Katami kan belajarnya kan sesuatu ya kayak karena mungkin anak lab engineering. mulu gitu ya. Nge-lab Mm. mulu. Jadi kalau mau bilang penilaiannya gimana, struggle-nya mungkin adalah melihat dari sisi karena di sana itu memang harus banget waktunya tuh di lab. Jadi Hmm. lab itu tuh waktunya lebih banyak deh diluangkan di lab gitu. Nazla ngelihat beberapa teman suami yang mereka tuh ke labnya tuh bisa dari pagi sampai malam banget baru balik. Jadi itu mereka dan Hmm. expect memang agak tough. Tapi gini, tough itu karena mungkin tergantung jurusan ya dan tergantung dapat profesornya kayak apa Kak. Alhamdulillah suami dapat profesornya Oh. yang lumayan baik gitu Kak. Jadi suami sih waktu Nazla kesana dia memang tough di awal, pas akhir-akhir waktu kita kesana udah longgar banget. Jadi alhamdulillah enak. Nah, Hmm. dan di sana itu profesor itu sangat-sangat kalau dari pengalaman Nazla dengar suami atau cerita suami cerita sama Teman-teman. teman-temannya, Mm-mm. profesor itu sosok yang sangat dihormatin dan agak lebih ke ditakutin. Killer nggak? Agak killer. Jadi memang Oke. sebelum ke sana buat yang mau cari S3 itu kalau sharing-sharing sama teman-temannya sama suami kalau Nazla kepo-kepoin, memang penting banget tahu profesornya siapa, penting banget dulu survei kayak apa, jangan sampai dia juga Hmm. bermasalah jangan sampai dia keberatan kalau kita harus izin sholat suami laki-laki itu harus izin sholat Jumat atau sholat. Jadi Mm-mm. memang profesor ini sih sangat penting sih Kak kalau seandainya S3. Nah, kalau S1 Mm-mm. S2-nya untuk gimana di sana mungkin teman-temannya suami masih bisa kok berorganisasi kayak Perpika gitu-gitu. Siapa tahu sih kalau social science atau mungkin di kampus-kampus lain nggak setaf atau mungkin S2 S3 nggak setaf yang ada di yang di S3 gitu kali ya Kak. Itu aja sih. Mm-mm. Malah Oke. profesornya suami itu pertama-tama nggak ngizinin, nggak ngasih restu nikah Oh, serius? gara-gara katanya suami terlalu muda. Katanya menikah itu menghambat Hah? karir. Bagi orang Korea terlalu muda ya? Terus Jadi mereka orang biasanya Korea nikah umur berapa? kurang tahu karena mungkin suami itu kan dia udah dia di akhir-akhir mau lulus. Jadi profesornya takut ketika dia nikah, dia langsung turun banget kinerjanya, dia jadi lama, jadi mahasiswa abadi. Jadi Iya, iya. profesornya nggak izinin. Tapi alhamdulillah ternyata Oh. setelah Gimana nikah suami ngebujuknya itu bisa luluh? nggak nikah aja. Makanya suami itu Oh, pulang gitu. eh, pulang itu nikah cuma 2 hari 3 hari apa, jadi pulang fitting Oh, nikah langsung malamnya langsung balik ke Korea. Tapi setelah nikah Masya baru beliau Allah. ngasih tahu ke profesornya dan profesornya alhamdulillah welcome karena terbukti kalau istrinya Terbukti, Nazla itu kinerjanya dia. tidak turun. Canda. Ah, jadi Gitu. Nazla harus jadi pendorongnya banget ya. Iya Oke. tapi Dan alhamdulillah tadi Nazla kayak ya. kata Nazla di sesi 1 ya, Dek ya.
sebelum kita ke sana tuh bahkan di chat ke profesornya, boleh gak saya tetap sholat dan lain-lain, itu dari awal sebelum kita udah jadi supervisi dia kan ya? Jika Oke, diperlukan Masya ya Allah kalau banget. memang kita melihatnya itu perlu. Atau Mm-mm. bisa juga cari tahu dari Dan, orang-orang yang udah kuliah atau kenal sama profesor itu kira-kira oh, profesornya gimana sih di sana kalau emang oke. sungkan ya, segan gitu nanya-nanya kayak Mm-mm. gitu, bisa tanya juga sama orang-orang yang ada di sana. Oke, Gitu Masya Kak. Allah. Mantap. Oke, last question deh. Oh, masih Recommended ada Kak. places yang, ya last. Recommended places yang anti mainstream. Kan kalau Korea tuh ya Oh iya, Itaewon, terus tadi yang satu Nazla sebutin. Mungkin ada yang sebetulnya tuh surga, tanda kutip ya. Tapi must visit ada nih. satu Gimana? Satu tadi apa? Mm-mm. di namanya Jeonju. Jeonju itu dia memang deket Daejeon. Tapi Naza suka banget di situ. Jadi Jeonju itu dia kayak kalau Hanok Village itu kan dia sepi ya, dipakainya buat kita biasanya Hanok Village itu kayak ala-ala Korea gitu kan rumah-rumahnya. Nanti orang pakai baju apa hanbok ya namanya. Naza sampai lupa. Pokoknya baju ala-ala Korea terus Iya, hanbok. foto-foto. Tapi suasananya itu sepi gitu loh. Kita ketemunya sama maksudnya orang-orang biasanya di dalam rumah. Tapi kalau seandainya Jeonju itu uh, tempat-tempatnya tuh ada kafe walaupun kita nggak bisa makan di dalamnya, cuman seru banget. Kita juga bisa sewa kayak motor listrik, terus di sana juga ada kita bisa tidur apa ala-ala Korea di rumah-rumah ala-ala Koreanya, bisa sewa. Pokoknya di situ enak deh. Itu Oh, namanya Jeonju. Kalau seandainya mau merasakan, kalau Jeonju. yang suka K-pop pastinya di Seoul. Tapi kalau mau merasakan ala-ala Korea yang lamanya nih, yang tradisionalnya nih, Tradisional, ha. itu ke Mm-mm. Jeonju. Itu sangat direkomendasikan. Hmm, Itu memang dia ke Daejeon dulu, oke. baru ke Jeonju. Tapi Mm-mm. Tapi walaupun jauh, fasilitas mudah ya, Dek ya? fasilitas Transportasi gitu-gitu. menurut Naza lumayan mudah sih Kak. Dan Hmm, Hangul itu oke. nggak susah kita bacanya. Maksudnya Apa-apa Hangul yang nggak itu susah? Hangul tuh kayak alfabetnya Korea itu eh, nggak ribet, nggak kayak Jepang. Kalau Jepang kan dia banyak nih, kayak udah give up Mm-mm. duluan. Tapi kalau Hangulnya Korea Mm-mm. itu kita cepet lah, cepet ininya. Cepet Kalau terbiasa ya, kita maksudnya cepet sempat terbiasa. ngeh gitu. Oke, oke, insya Allah, Masya Allah ternyata banyak banget sharingnya dan luar biasa ya teman-teman sekalian, kita bisa belajar dari pengalaman Nazlah walaupun 9 bulan tapi amazing ya, karena itu tadi deh yang paling penting lesson learn yang kita bisa bawa balik dan itu kita apply banget ke kehidupan kita sehari-hari ya yang kakak, dan kita harus tadi be brave ya dek ya, jangan kita diem aja gitu ya, harus ngomong. Di brave, harus ngomong. Sorry dek, tadi ada telepon masuk. Oh iya. Sebentar nanti kakak kakak call balik ke orangnya. Makasih banyak Nazla atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi tentang hal lain, psikologi kah atau yang lainnya. Iya, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi tentang Korea, bisa nanya langsung ke Nazla apa dong 94. Masya Allah. Makasih Mohon banyak ya maaf Dek ya. kalau ada Nanti salah tolong di-share ya. kata-kata. Ini. Enggak, insya Mohon Allah maaf oke kalau aja ada kok. salah kata. Dan apa yang Mm-mm. dikatakan juga belum tentu sepenuhnya diaplikasikan. Yang tadi ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar lah. Insya Allah. Amin. Oke, Ulfa. Nanti kapan-kapan kita reunian ya. Oke, Kapan-kapan bisa makasih ketemu Nazla. Ulfa Kak. Ya, Iya, makanya. Tentang apa ya kira-kira? Ulfa mah banyak. Tentang zakat. Oke Kak. Sorry, ada telepon masuk, Dek. Kakak tutup dulu ya. Ya, Makasih banyak atas Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya Nazla. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.